Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama, cuci beras ketan hingga bersih. Langkah selanjutnya, rendam beras ketan selama 1 jam. Setelah itu, nyalakan kompor dan kita panaskan dulu panci pengukusnya. Setelah mengeluarkan uap, kita masukkan beras ketan ke pengukus. Selanjutnya kita kukus selama 15-20 menit hingga ketan setengah matang. Setelah 20 menit, kita angkat ketan dan pindahkan ke baskom. Lalu siram ketan dengan air panas. Panaskan kembali pengukus dan isikan dengan daun pisang. Jika pengukus sudah panas, selanjutnya masukkan ketan ke dalam pengukus. Setelah itu, jangan lupa untuk meratakan ketan hingga rata. Setelah rata, tutup kembali panci pengukus dan masak ketan selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat ketan dan pindahkan ke dalam nampan yang sudah diisikan dengan daun pisang. Setelah itu, ratakan ketan. Dengan meratakan ketan, ini membantu proses pendinginan lebih cepat. Setelah ketan benar-benar dingin, dilanjutkan dengan penaburan ragi yang sudah dihancurkan menggunakan sendok. Setelah itu, aduk ketan yang sudah dicampurkan dengan ragi menggunakan tangan agar hasilnya lebih merata. Tapi sebelum itu, jangan lupa cuci tangan ya. Setelah itu, taburi ketan dengan gula pasir. Jangan lupa diaduk secara merata ya. Selanjutnya, tempatkan ketan ke dalam wadah yang tertutup. Di sini saya menggunakan wadah plastik. Setelah itu, ambillah daun dan tutup di atas tape. Kemudian ambillah penutupnya dan tutup dengan rapat. Agar lebih rapat, saya menggunakan karet di kedua sisi bagian wadah tersebut. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah yang kedap udara, lalu tutup dengan rapat. Kemudian simpan selama 2-3 hari. Setelah 3 hari, tape sudah bisa dibuka. Sekarang kita lihat apakah tape sudah jadi. Tercium bau aroma tape. Sekarang kita coba. Rasanya segar dan manis. Enak ya. Bagaimana proses nasi ketan bisa berubah menjadi tape ketan yang terasa manis, beraroma menyengat, dan mengeluarkan cairan alkohol? Proses pembuatan tape ketan merupakan salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional karena dalam prosesnya menggunakan mikroorganisme dalam proses fermentasi. Dalam ragi inilah terdapat mikroorganisme yang membantu proses fermentasi, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Setelah ketan ditaburi ragi dan disimpan di tempat yang tertutup rapat, terjadilah proses fermentasi, yaitu proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen.
Jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam ketan sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga tekstur ketan akan menjadi lunak. Dalam pembuatan tape ketan, jamur ragi juga mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada ketan menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang, walaupun dalam prosesnya tidak diberi gula sama sekali. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol dan karbohidrat, tanpa adanya cairan alkohol pada tape ketan dari hasil fermentasi.